Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Ayu Lestari, NPM 2201060022. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi. Nah, definisi fungsi. Sebuah fungsi F adalah suatu aturan korespondensi yang menghubungkan tiap objek X dalam satu himpunan yang disebut daerah asal atau domain dengan sebuah nilai tunggal Fx dari suatu himpunan kedua. Himpunan nilai yang diperoleh secara demikian disebut daerah hasil rank fungsi. Bayangkan suatu fungsi sebagai sebuah mesin yang mengambil sebagai inputnya sebuah nilai X dan menghasilkan output Fx. Setiap nilai input dicocokkan dengan nilai output tunggal, tetapi dapat terjadi bahwa beberapa nilai input yang berlainan memberikan nilai output yang sama. Nah, kita lihat pada gambar ya, gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, gambar 1 itu ada fungsi, ada daerah asal, ada daerah hasil. Nah, itu gambar 2, dan gambar 3 itu daerah asal. Definisi ini tidak memberikan pembatasan pada himpunan-himpunan daerah asal dan daerah hasil. Daerah-daerah asal mungkin terdiri dari himpunan orang dalam kelas kalkulus. Ada daerah hasil berupa himpunan angka A, B, C, D, F yang akan diberikan. Dan aturan korespondensi adalah prosedur yang dipakai dosen Anda dalam memberikan angka. Hampir semua fungsi yang Anda temui dalam buku ini akan berupa fungsi dari satu atau lebih bilangan real. Misalnya fungsi G mungkin mengambil sebuah bilangan real X dan mengkuadratkannya sehingga menghasilkan bilangan real X kuadrat. Dalam hal ini, kita mempunyai sebuah rumus yang memberikan aturan korespondensi yaitu Gx sama dengan X kuadrat. Sebuah diagram skematis untuk fungsi ini diperlihatkan dalam gambar. Oke, notasi fungsi. Untuk memberikan nama fungsi dipakai sebuah huruf tunggal seperti F atau G atau F. Bisa G, bisa F ya. Mungkin Fx yang dibaca F dari X atau F pada X menunjukkan nilai yang diberikan oleh F kepada X. Jadi jika Fx sama dengan X pangkat 3 min 4, maka F2 sama dengan 2 pangkat 3 min 4 sama dengan 4. Fa sama dengan A pangkat 3 min 4. Fa plus H sama dengan A plus H pangkat 3 min 4 sama dengan A pangkat 3 plus 3 A pangkat 2 H plus 3 AH kuadrat plus H pangkat 3 min 4. Pelajari contoh-contoh berikut secara seksama. Walaupun sekarang beberapa dari contoh ini boleh jadi nampak aneh, mereka akan memainkan peran penting dalam bab 2. Contoh 1, Fx. Untuk Fx sama dengan X kuadrat min 2X, cari dan sederhanakan A F4, B F4 plus H, C F4 plus H min F4, D F4 plus H min F4 per H. Penyelesaian A F4 sama dengan 4 kuadrat min 2 kali 4 sama dengan 8, B F4 plus H sama dengan 4 plus H kuadrat min 4 plus H sama dengan 16 plus 8H plus H kuadrat min 8 min min berapa ya ini? Hilang. Bentar ya. 2H. Ya, 2H. Min 2H. Oke, lanjut yang C. F4 plus H min F4 sama dengan 8 plus 6H plus H kuadrat min 8 sama dengan 6H plus H kuadrat. F4 plus H min F4 per H sama dengan 6H plus H kuadrat min H per H sama dengan H6 plus H per H sama dengan 6. Daerah asal dan daerah hasil yang
Untuk fungsi f dan g diperlihatkan dalam tabel berikut. Fungsi itu ada fungsi, ada daerah asal, ada daerah hasil. Dan fungsinya fx sama dengan x kuadrat min 2, daerah asalnya semua bilangan real, daerah hasilnya y lebih dari sama dengan min 2. Gx sama dengan 2 per x min 1, daerah hasilnya x tidak sama dengan 1, y tidak sama dengan 0. Fungsi genap dan ganjil. Seringkali kita memperkirakan kesimetrian grafik suatu fungsi dengan memeriksa rumus fungsi tersebut. Jika f min x sama dengan fx untuk semua x, maka grafik simetri terhadap sumbu min y. Fungsi yang demikian disebut fungsi genap barangkali karena fungsi yang merinci fx sebagai jumlah dari pangkat-pangkat genap x adalah genap. Fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2 digrafikkan dalam gambar 6 adalah genap. Demikian juga fx sama dengan 3x pangkat 6 min 2x pangkat 4 plus 11x kuadrat min 5. Fx sama dengan x kuadrat per 1 plus x 4 dan fx sama dengan x pangkat 3 min 2x per 3x. Jika f min aksen sama dengan min fx, jika f min x sama dengan min fx untuk semua x, grafik simetri terhadap titik asal. Kita sebut fungsi yang demikian fungsi ganjil. Fungsi yang memberikan fungsi x sebagai jumlah dari pangkat-pangkat ganjil x adalah ganjil jika gx sama dengan x pangkat 3 min 2x digrafikkan dalam gambar 8. Nah, kita lihat gambar 8  min ganjil. Perhatikan bahwa g min x sama dengan min x pangkat 5 min 2 pangkat 3 min x pangkat 3 min 2 min x sama dengan min x 3 plus 2x sama dengan min x pangkat 3 min 2x sama dengan min g x. Tinjaulah fungsi gx sama dengan 2 per x min 1 dari contoh 4 yang kita grafikkan dalam gambar 7. Fungsi ini tidak genap ataupun ganjil. Untuk melihat ini, amati bahwa g min x sama dengan 2 per min x min 1 yang tidak sama dengan gx ataupun g min x. Perhatikan bahwa grafik y sama dengan gx tidak simetri terhadap sumbu y atau titik asal. Nah, contoh 5, apakah fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x per 4 per x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4 termasuk fungsi genap ganjil dan tidak satupun? Nah, penyelesaiannya karena f min x sama dengan min x pangkat 3 plus 3 min x per min x pangkat 4 min 3 min x kuadrat plus 4 sama dengan min x pangkat 3 plus 3x per x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 4 sama dengan min fx. Maka f adalah fungsi ganjil grafik y sama dengan fx, simetri terhadap titik asal. Nah, oke, lanjut yang ke selanjutnya yaitu operasi pada fungsi. Seperti halnya dua bilangan a dan b dapat ditambahkan untuk menghasilkan bilangan baru a plus b. Demikian juga dua fungsi f dan g dapat ditambahkan menghasilkan fungsi baru f plus g. Ini hanyalah satu dari beberapa operasi pada yang akan dijelaskan dalam subbab ini. Jumlah selisih hasil kali hasil bagi dan pangkat. Perhatikanlah fungsi f dan g dengan rumus-rumus. Fx sama dengan x min 3 per 2, gx sama dengan akar x. Kita dapat membuat sebuah fungsi baru f plus g dengan cara memberikan pada x nilai fx plus gx sama dengan x min 3 per 2 tambah akar x, yakni f plus gx sama dengan fx plus gx sama dengan x min 3 per 2 plus akar x. Tentukan saja kita harus sedikit hati-hati mengenai daerah asal. Jelas x harus berupa sebuah bilangan di mana f maupun g berlaku. Dengan kata lain, daerah asal f plus g adalah irisan atau bagian bersama dari daerah asal f dan g. Fungsi-fungsi f min g,
F bundaran G. F kali G dan F per G diperkenalkan dengan cara yang ternyata sangat serupa dengan asumsi bahwa F dan G mempunyai daerah asal alami. Kita akan peroleh daerah asalnya ini yang sebelah kiri dan kanan, yang tengah-tengahnya itu yang sama. Terus abis itu rumus dan daerah asal. F plus G X sama dengan Fx plus Gx sama dengan X min 3 per 2 plus akar X. Daerah asalnya 0, tak hingga. F min Gx sama dengan Fx min Gx sama dengan X min 3 per 2 min akar X 0. Daerah asalnya 0, tak hingga. F kali Gx sama dengan Fx kali Gx sama dengan X min 3 per 2 akar X 0, tak hingga. F per Gx sama dengan Fx per Gx sama dengan X min 3 per 2 akar X. Daerah asalnya 0, tak hingga. Kita harus mengecualikan 0 dari daerah asal F per G untuk menghindari pembagian oleh 0. Kita juga boleh memangkatkan suatu fungsi yang dimaksud dengan Fn adalah fungsi yang memberikan nilai Fxn pada X. Jadi G pangkat 3X sama dengan Gx pangkat 3 sama dengan akar X pangkat 3 sama dengan X 3 per 2. Ada satu pengecualian terhadap persetujuan pada eksponen di atas, yakni jika n sama dengan min 1, lambang f min 1 kita cadangkan untuk fungsi inverse yang akan dibahas dalam subbab 6.2. Jadi f min 1 bukan berarti 1 per f. Contoh 1, misalnya Fx sama dengan 4 akar X plus 1 dan Gx sama dengan akar 9 min X kuadrat dengan daerah asal alami masing-masing adalah min 1, tak hingga dan min 3,3. Cari rumus untuk F plus G, F min G, F kali G, F per G, dan F pangkat 5 dan berikan daerah asal alaminya. Penyelesaiannya, nah itu ada rumusnya ya. F plus G X sama dengan Fx plus Gx sama dengan 4 akar X plus 1 plus 9 min X kuadrat, yaitu daerah asalnya 0, tak hingga. F min Gx sama dengan Fx min Gx sama dengan 4 akar X plus 1 min akar 9 min X kuadrat, daerah asalnya 0, tak hingga. F kali Gx sama dengan Fx kali Gx sama dengan 4 akar plus 1 9 min X kuadrat 0, tak hingga. F per Gx sama dengan Fx per Gx sama dengan akar 4 akar plus 1 mi per akar 9 min X kuadrat, itu daerah asalnya 0, tak hingga. F5X sama dengan Fx5 pangkat 5 sama dengan 4 akar X plus 1 pangkat 5 sama dengan X plus 1 pangkat 5 per 4. Itu daerah asalnya min 1, tak hingga. Komposisi fungsi sebelumnya. Komposisi fungsi sebelumnya, Anda diminta untuk membayangkan sebuah fungsi sebagai sebuah mesin. Fungsi ini menerima X sebagai input, bekerja pada X dan menghasilkan Fx sebuah output. Dua mesin seringkali dapat diletakkan bersampingan untuk membuat sebuah mesin yang lebih rumit. Demikian juga halnya dengan dua fungsi f dan g. Jika f bekerja pada X untuk menghasilkan Fx dan kemudian g bekerja pada Fx untuk menghasilkan g, Fx dikatakan bahwa kita telah berkomposisikan g dengan f. Fungsi yang dihasilkan disebut komposisi G dengan F dinyatakan oleh G bundaran F. Jadi G bundaran X sama dengan G Fx. Dengan koefisien-koefisien F berupa bilangan real dan N adalah bilangan bulat tak negatif. Jika AN tidak sama dengan 0, maka N adalah derajat fungsi polinomial
tersebut. Khususnya fx sama dengan ax plus b adalah fungsi derajat 1 atau fungsi linier, dan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah fungsi derajat 2 atau fungsi kuadrat. Hasil fungsi-fungsi polinomial disebut fungsi rasional, dan f adalah fungsi rasional jika berbentuk fx sama dengan an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus titik-titik plus a1 x plus a0 per bm x pangkat m plus bm min 1 x pangkat m min 1 plus titik-titik plus b1 x plus b0. Daerah asal fungsi rasional terdiri dari bilangan real yang memenuhi syarat bahwa nilai penyebut bukan nol. Fungsi aljabar eksplisit adalah fungsi yang dapat diperoleh dari fungsi konstanta dan fungsi identitas melalui 5 operasi penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan penarikan akar. Contohnya adalah fx sama dengan 3x akar 2 per 5 sama dengan 3 akar 5 x kuadrat. Gx sama dengan x plus 2 akar x per x 3 plus 3 akar 3 x kuadrat min 1. Fungsi-fungsi yang diberikan sejauh ini bersama-sama dengan fungsi-fungsi trigonometri, inverse trigonometri, eksponen, dan logaritma akan diperolehkan nanti merupakan bahan baku dari dasar untuk kalkulus. Terima kasih telah menonton video ini.